Nisa, ME. Perkenalkan, nama saya Melana Pita dari Universitas UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Perbankan Syariah semester 4. Saya di sini membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Jadi soal nomor 1 itu, sebutkan salah satu definisi sisa informasi menurut para ahli. Nah, menurut Agus Mulyanto mengatakan bahwa ada beberapa pendapat para ahli untuk sistem informasi. Nah, ada 5 nih pendapatnya, ada Jamal Alter, Brodber, dan Hopwood, ada Gildas, Oram dan Wigner, ada Turban, MC Wills and Walter, dan Joseph Wilkinson. Dari 5 pendapat ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang Gildas, Oram, dan Wigner. Jadi dalam sistem informasi itu, sistem itu tuh buatan manusia yang secara umum itu terdiri atas kumpulan komponen yang berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan, dan mengelola data serta menyediakan informasi keluaran kepadanya. Nah, dari 5 pendapat itu, intinya itu sistem informasi itu sistem yang terdiri atas kumpulan komponen sistem seperti software, hardware, dan breadboard yang memproses output yang menggunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, terus yang nomor 2 itu, sebutkan ciri-ciri khusus bidang sistem informasi manajemen. Jadi ciri-ciri khusus dalam bidang sistem informasi manajemen itu ada 5. Yang pertama itu ada proses manajemen, ada proses pengambilan, ada konsep pengembangan, dan ada representasi. Terus yang terakhir itu sistem aplikasi. Nah, yang nomor 3 itu apa fungsi teknologi informasi. Nah, fungsi teknologi informasi itu meningkatkannya kompleksitas dari tugas manajemen, memberinya pengaruh ekonomi internasional, memberinya waktu tanggapan atau respon yang lebih baik gitu. Nah, soal nomor 4 itu, apa saja resiko usaha perbankan. Nah, resiko usaha perbankan ini ada 9. Yang pertama itu resiko kredit, yang kedua itu resiko ekonomi, ketiga itu resiko perubahan kebijakan pemerintah, yang keempat itu resiko likuiditas, yang kelima itu resiko operasional, keenam itu resiko persaingan, ketujuh itu resiko tidak kecukupan modal, yang ke-8 itu resiko valuta asing, yang terakhir itu resiko teknologi. Nah, nomor 5 itu soalnya apa teknologi blockchain itu aman. Jadi teknologi blockchain ini aman karena sifatnya itu distribusi dari transaksi sebenarnya, memverifikasi integrasi transaksi tersebut. Nah, selain itu, transaksi ini bersifat transparan dan tidak diubah sehingga serangan sangat sulit dilakukan, bahkan mungkin mustahil ya. Nah, nomor 6 itu apa? Itu teknologi informasi. Jadi, teknologi informasi ini adalah teknologi yang menggunakan untuk mengelola data, termasuk memproses, penyimpanan, memanipulasi data, dan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu seperti relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintah, dan memerlukan informasi yang strategis untuk mengambil keputusan. Nah, soal yang nomor
7 itu jelaskan apa yang dimaksud dengan bonus expansion. Jadi bonus expansion itu pada awalnya itu bank harus memiliki kantor cabang untuk beroperasi di tempat tertentu gitu ya. Hal ini dipermudah dengan hanya meletakkan ATM, mesin ATM dan ponsel banking sehingga nasabah tersebut menggunakan telepon untuk melakukan aktivitas perbankan dan internet banking yang lebih mempermudah lagi karena dapat dilakukan di mana saja, karena sekarang mah sudah zamannya modern, jadi udah canggih gitu. Nah, soal nomor 8 itu jelaskan secara singkat perkembangan teknologi informasi di dunia perbankan. Nah, jadi saya akan menjelaskan secara singkat tentang perkembangan teknologi informasi di dunia perbankan. Jadi pada awal dunia perbankan itu hanya sebagai jasa tempat permukaan uang yang saat ini dikenal sebagai kegiatan simpanan atau tabungan. Bank juga berkembang sebagai tempat peminjaman uang. Nah, pada awal kegiatan perbankan ini dimulai dari zaman Babilonia yang terus berkembang sampai dataran Eropa dan akhirnya berkembang sampai Asia Barat yang dibawa para pedagang Eropa dan terus berkembang hingga kegiatan perbankan itu menyebar di seluruh dunia. Nah, terutama di daerah jajahan Eropa. Bank bukan hanya sebagai tempat penukaran, penitipan, ataupun peminjaman uang, melainkan mempengaruhi ekonomi masyarakat dalam kegiatan nasional ataupun dalam tingkat internasional. Nah, peran teknologi informasi dalam kegiatan sehari-hari itu sangat penting ya, karena perkembangan teknologi itu sudah sangat pesat untuk kebutuhan manusia. Majunya teknologi dunia transaksi itu mulai menggunakan teknologi berbasis komputer untuk mempermudah transaksi nasabah. Teknologi ini juga mengakses menggunakan internet dan telepon genggam. Dan di dunia perbankan itu berkembangnya teknologi informasi itu mendorong perusahaan mengubah strategi dan mendapatkan teknologi dalam proses inovasi produk dan jasa seperti transaksi berupa transfer uang melalui mobil banking atau teller ya. Terus pengambilan uang secara tunai atau di ATM. Terus menggunakan data di bank, terus sinkron data-data di kantor cabang dan kantor pusat. Jadi nomor 9 itu sebutkan ciri-ciri informasi dan keterkaitan teknologi komunikasi perbankan. Jadi ciri-cirinya itu ada 6. Yang pertama itu kuantitas informasi, kualitas informasi, informasi aktual, informasi yang relevan atau sesuai. Terus yang kelima itu ketepatan informasi, yang terakhir itu kebenaran informasi. Nah, soal yang ke-10 itu apa yang dimaksud dengan sistem telekomunikasi. Jadi, sistem telekomunikasi itu adalah seluruh elemen baik infrastruktur telekomunikasi, perangkat telekomunikasi, saran dan prasarana telekomunikasi maupun penyelenggara telekomunikasi sehingga komunikasi jarak jauh dapat dilakukan gitu. Yang soal nomor 11 itu
bagaimana cara menentukan kriteria software komputer perbankan. Jadi, cara menentukan kriteria software komputer perbankan itu sesuai dengan kebutuhan bank gitu. Secara umum, berdasarkan pertimbangan itu seperti kemampuan dokumentasi atau penyimpanan data, fleksibilitinya, terus sistem keamanannya, terus kemudahan penggunaannya gitu, sistem pelaporan, aspek pemeliharaannya, ada source kodenya, terus struktur informasi dan hubungan antara sub dengan aplikasi banknya gitu. Jadi soal nomor 12 itu sebutkan peralatan-peralatan yang ada dalam suatu jaringan komputer. Jadi peralatan jaringan komputer itu ada 12 ya. Yang pertama itu terminal, yang kedua itu NIC, yang ketiga itu hub atau konkelatator, yang keempat itu brigade, yang kelima itu switch, yang keenam itu cluster control unit, yang ketujuh itu multiplexer, yang kedelapan port and precursor, yang 9 itu host, yang 10 itu router, yang 11 itu router, yang 12 itu gateway, yang 13 itu modem. Yang soal nomor 13 itu jelaskan tentang sistem aplikasi General-Ledger itu. Sistem aplikasi General-Ledger itu adalah salah satu aplikasi komputer dalam kegiatan perbankan, yaitu disebut sistem aplikasi General-Ledger. Output dari sistem aplikasi ini yang terpenting itu yaitu laporan keuangan bank terdiri atas neraca, laporan rugi laba, dan laporan rekening administratif. Terus sistem aplikasi ini sangat penting karena keluaran dari sistem ini bisa menggambarkan kemampuan bank dalam menjalankan fungsi menjadi penghimpun dan penyaluran dana. Nah, nomor 14 itu soalnya apa saja tujuan dari pemanfaatan basis data. Jadi tujuan utama dari pengelolaan data dalam sebuah basis data ini mudah mencari data seperti kecepatan dalam kemampuan, efisien ruang penyimpanan, keakuratan, terus keamanan, terus terpeliharanya keselarasan data, terus data yang dapat dipakai secara bersama, dapat diterapkan standar diasinya. Nah, sekian dari saya untuk jawabannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.